Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan presentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan materi laporan arus kas yang beranggotakan saya sendiri Wilma Halimatul Sa'diyah dengan NIM 2003111013 dan teman saya Yeni Yuliani dengan NIM 2003111133. Komponen laporan arus kas. Terdapat 3 komponen pada laporan arus kas, yaitu 1. Arus kas dari kegiatan operasi. Arus kas dari kegiatan operasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang berasal dari kegiatan itu sendiri. Contohnya adalah transaksi yang mencakup penerimaan uang dari konsumen, pembayaran utang, gaji karyawan, pelunasan pajak, dan lainnya. Yang kedua, arus kas dari kegiatan investasi. Arus kas dari kegiatan investasi adalah arus kas dalam bentuk pemasukan atau pengeluaran. Contohnya adalah transaksi yang mencakup penjualan dan pembelian aset tetap seperti peralatan dan gedung. 3. Arus kas dari kegiatan pendanaan. Arus kas dari kegiatan pendanaan adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Contohnya adalah penjualan obligasi, pembayaran dividen, emisi saham, dan pelunasan kredit dari bank. Metode pembuatan laporan arus kas. Terdapat 2 metode pembuatan laporan arus kas, yaitu 1. Metode tidak langsung. Adalah cara membuat laporan cash flow dengan mengklasifikasikan komponen laporan arus kas dalam 3 aktivitas sebagai berikut. A. Untuk elemen kas dari kegiatan usaha diletakkan paling atas. B. Selanjutnya diikuti arus kas dari kegiatan investasi. C. Arus kas dari kegiatan pendanaan. Yang kedua ada metode langsung. Adalah laporan penerimaan dan pengeluaran kas pada periode tertentu dengan hanya menampilkan bagian aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Sumber data laporan arus kas. Yang pertama, laporan laba rugi dari periode yang sedang berlangsung. Yang kedua, neraca periode dari periode yang sedang berlangsung dengan neraca periode sebelumnya. Perbedaan metode langsung dan tidak langsung. Perbedaan laporan arus kas langsung dan tidak langsung adalah sebagai berikut. A. Dari penyajian laporan arus kas kedua metode ini, perbedaan pertama terletak pada bagian kegiatan operasional perusahaan, kegiatan investasi, serta kegiatan pendanaannya. B. Pada metode arus kas tidak langsung, cara perhitungan dimulai dari bawah ke atas di dalam laporan laba rugi. Selain itu, bisa juga dimulai dari perhitungan laba bersih. C. Di dalam penyajian metode langsung, ada beberapa perhitungan yang dikeluarkan, yaitu beban penyusutan, beban amortisasi, keuntungan dan kerugian, serta utang. Item-item tersebut dihilangkan dari kegiatan operasi. Selanjutnya, contoh pembuatan laporan arus kas. Yang pertama, laporan arus kas metode langsung. Bisa dilihat dalam tabel tersebut. Dari ilustrasi di atas, didapat arus kas masuk sebesar 25 juta sebagai investasi, dan kemudian diinput untuk kegiatan pembiayaan yang menjadi sumber. Sementara untuk kas keluarnya bersumber dari pembayaran kas sebesar 20 juta yang diketahui untuk membeli tanah. Yang kedua, laporan arus kas metode langsung. Dapat dilihat dalam tabel di atas. Dari laporan keuangan neraca PT Ajaib diketahui pada kolom hasilnya terdapat selisih antara tahun 2016 dan tahun 2015. Yang pertama, kelompok aktiva atau aset apabila terdapat nilai yang positif berarti ada pengeluaran arus kas. Sedangkan jika nilainya minus, maka ada kas yang masuk atau penerimaan. Yang kedua, kelompok pasiva. Jika nilainya positif, artinya terjadi penerimaan aliran kas. Sementara jika nilainya minus, terjadi pengeluaran arus kas. Pentingnya laporan arus kas. Laporan arus kas sangat penting dibuat ketika kita mendirikan sebuah perusahaan, karena laporan ini sangat membantu untuk mengetahui dan menentukan tindakan apa yang akan diambil demi memaksimalkan keuntungan perusahaan. Berikut ini keuntungan membuat laporan arus kas. Yang pertama, memudahkan melihat posisi keuangan perusahaan. Yang kedua, poin penting untuk menilai suatu perusahaan. Yang ketiga, memperkirakan rencana masa depan perusahaan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.